Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Para pemirsa yang berbahagia, pada tayangan kali ini kita akan melanjutkan kajian Serat Sasono Sunu. Kali ini kita sampai pada nasihat ketiga bagian 1, yakni yang termuat dalam pupuh pertama Dandang Gulo, bait ke-18 hingga ke-20. Untuk lebih jelasnya, kita akan baca ketiga bait tersebut sebagai berikut. Nahan warna ingkang kaping katri, parentahing Hyang kinonto sira angupaya ing wetune sandang panganireku. Akasapa metuwa saking ing tapak tanganira, pan utaminipun wetuning karingetira. Nora kurang panggawean ing donya iki wetuning sandang pangan. Wawatasaning ngupaya bukti yen wong lanang amikul ing salang, wong wadon nggendhong senike. Barang umpaminipun gendong mikul jalu lan estri, yen nagya pesing badan. Bedane kalamun sinungkastira yang suksma, angupaya sandang pangan teka gampil, yen gampang den waspada. Sangkaning arta yen tan prayogi, ajwa arsa senadyan akathah, yen durung sah ayo pinet. Satitik yen panuju den pakulih amburu kasil, liring pakulih ingkang sah terang ing kukum. Tuwinta wewekasing wang, yen kasap mrih upajiwa ngawurip ayo nganakaken arta. Para pemirsa yang berbahagia, sekarang marilah kita urei satu persatu baris-baris yang baru saja kita baca. Untuk memudahkan dan kesatuan dalam pengertian, bait-bait tersebut akan kita bagi ke dalam beberapa bagian. Inilah bagian yang pertama. Nahan warna ingkang kaping katri, parentahing Hyang kinonto sira angupaya ing wetune sandang panganireku. Artinya, adapun macam yang ketiga dari nasihat yang 12 itu adalah perintah Tuhan disuruh engkau mencari penghasilan sandang panganmu. Kita sampai pada nasihat yang ketiga dari Serat Sasono Sunu karya Raden Ngabei Yosodipuro. Perintah dari Tuhan agar kita mencari penghasilan untuk kebutuhan sandang dan pangan. Sandang dan pangan di sini maksudnya adalah segala kebutuhan kita. Karena di zaman dulu kedua macam itulah yang menjadi bagian terbesar dari kebutuhan manusia. Di zaman sekarang kebutuhan manusia sudah berkembang semakin banyak, dan semua harus diadakan dengan berupaya mencari penghasilan sesuai kebutuhan kita. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Akasapa metu saking ing tapak tanganira, pan utaminipun wetuning karingetira. Artinya, mencarinya yang keluar dari telapak tanganmu. Memang yang utama keluarnya penghasilan dari keringatmu. Maksudnya adalah upayakan mencari penghasilan dengan kedua tangan. Artinya hasil karya sendiri. Penghasilan yang paling utama adalah yang keluar dari hasil keringat sendiri. Bekerja mandiri dan tidak mencari penghasilan dengan cara lain
yang tidak dianjurkan. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nora kurang panggawean ing donya iki wetuning sandang pangan. Artinya, tidak kurang pekerjaan di dunia ini yang menghasilkan sandang pangan. Jika kita mau berusaha mencari penghasilan sendiri, maka tidak akan kurang pekerjaan yang memberi penghasilan. Hal ini tidak perlu bukti lagi. Sedangkan ketika kita masih belum melakukan apa-apa pun, kita tidak kurang sandang pangan. Apalagi jika sekarang kita mampu berusaha, semestinya akan lebih mudah tercukupi. Kita berpindah ke bait berikutnya. Wawatesaning upaya bukti yen wong lanang amikul ing salang, wong wadon gendong senike. Barang umpaminipun gendong mikul jalu lan estri, yen lagya pesing badan. Artinya, batasan mencari makan kalau laki-laki memikul di pundak, kalau perempuan menggendong bakul. Sembarang umpamanya menggendong memikul bagi laki-laki dan perempuan, kalau sedang sial bagi dirinya. Batasan dari sebuah pekerjaan mencari makan dan sandang adalah menjadi pekerja kasar. Kalau laki-laki menjadi tukang pikul, kalau perempuan menjadi buruh gendong. Itulah seberat-berat pekerjaan bagi orang yang lagi apes nasibnya. Kalau masih mampu melakukan itu tetapi enggan melakukannya, sedangkan dia tidak mempunyai makan, maka dia digolongkan sebagai orang yang malas. Kalau masih bisa melakukan hal tersebut, maka dia wajib melakukannya. Kalaupun itu terasa sulit, maka janganlah risau. Karena sesuatu yang dilakukan dengan cara yang halal, dari hasil keringat sendiri adalah penghasilan yang barokah. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Bedane kalamun sinung kasdera yang suksma, angupaya sandang pangan teko gampil, yen gampang den waspada. Artinya, beda kalau diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Suci. Mencari sandang pangan ternyata mudah. Kalau mudah, waspadalah. Penjelasannya, beda lagi kalau diberi kemudahan dalam mencari sandang pangan. Segala usaha akan mendatangkan hasil dengan mudah. Jika mengalami hal itu, maka justru engkau harus waspada. Segala sesuatu itu sudah ada ukurannya. Dan apabila suatu ukuran tidak pas, maka pastilah ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hal ini termasuk juga urusan mencari penghasilan. Sulit atau mudah dalam mencari penghasilan sudah ada hisabnya tersendiri. Mungkin orang yang sulit mencari penghasilan akan digantikan dengan anugerah yang banyak di dalam bidang yang lain, di dalam atau di tempat yang lain. Sedangkan bagi yang terasa mudah sekali, maka boleh jadi dia dipersulit dalam hal lain. Semua sudah ada ukurannya. Maka kalau kita menemui kemudahan, perlu kita waspada. Lanjut ke baris berikutnya. Sangkaning arto yen tan prayogi, ayo arso senajan akathah. Yen durung sah ayo pinet. Artinya, asal muasal harta kalau tidak baik, jangan mau walaupun banyak. Kalau belum sah, jangan diminta. Salah satu bentuk kewaspadaan itu, kalau mendapat harta dengan mudah, harus ditelusuri asal muasalnya dahulu. Kalau cara kita memperolehnya
memperoleh harta itu ternyata tidak baik, jangan mau walaupun jumlahnya banyak. Kalau belum sah harta itu kita peroleh dengan cara yang baik, maka janganlah dulu diminta atau diterima. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Satitik yen panuju den pakoleh amburu kasil. Liring pakoleh ingkang sah terang ing hukum. Artinya, sedikit kalau tepat diperoleh dengan mencari penghasilan. Artinya diperoleh dengan cara yang sah, jelas menurut hukum. Walau hasil sedikit kalau tepat diperoleh dengan mencari penghasilan yang sah dan tidak melanggar hukum, itu lebih baik. Hukum di sini bisa berarti hukum agama, adat kebiasaan, dan aturan negara. Ketiganya harus dipatuhi. Tidak bisa hanya berpegang pada salah satunya, karena ketiganya menjadi sandaran kehidupan manusia. Hukum negara tidaklah akan mengatur secara detail setiap persoalan. Hukum adat hanya mengatur kesepakatan dalam masyarakat. Hukum agama mengatur secara umum, penerapannya pun harus empan-papan. Tidak bisa mentang-mentang tidak melanggar hukum agama, kemudian dilakukan tanpa pertimbangan sosial kemasyarakatan. Itu semua harus diperhatikan agar dalam mencari penghasilan kita tidak melakukan dengan cara yang kurang baik. Kita sampai pada bagian akhir dari nasihat ketiga, bagian pertama. Tuwin to wewekasing wang, yeno kasab mrih upa jiwa ngurip, ayo nganaken harta. Artinya, serta juga pesanku, kalaupun mencari cara agar mendapat penghasilan untuk hidup, jangan membungakan harta. Nganaken harta artinya membungakan uang atau barang lain. Misalnya seseorang meminjamkan uang, kemudian waktu kembali uang itu disertai tambahan yang disebut anaan. Kata lain dari anaan uang tadi adalah bunga. Yang demikian itu termasuk dalam kategori riba yang sangat dilarang oleh agama. Para pemirsa yang berbahagia, demikian itu nasihat ketiga yang disampaikan Kyai Yosodipuro II dalam Serat Sasono-Sono. Semoga bermanfaat dan di lain kesempatan dapat kita sambung pada nasihat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.